yakni yang keempat acara utama kita, acara materi yaitu tentang yuk pantau tumbuh kembang anak. Kemudian yang kelima ada tanya jawab. Selanjutnya ada yang ketujuh penyerahan sertifikat secara online untuk pemateri kita, dan selanjutnya ada penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Teteh Azmi, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Jazakillah kepada Teteh Azmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan membaca Al-Quran, semoga diberikan rahmatnya oleh Allah, semoga lebih dilancarkan lagi acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan semoga khususnya untuk Teh Ami ya mendapatkan ridhonya Allah khususnya gitu yang membacakan, dan umumnya untuk kita semua. Oke, baik, selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu ada penayangan video profil Klinik Utama Sehati. Barangkali ayah bunda sekalian ada yang belum tahu nih, ada yang belum kenal tentang Klinik Utama Sehati ya. Oke, boleh Teteh operator boleh ditayangkan ya videonya. Merupakan video penayangan profil Klinik Utama Sehati untuk ayah bunda sekalian yang mungkin belum pernah nih silaturahmi langsung, boleh ya ke sini gitu. Kita silaturahmi secara langsung. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu untuk pembacaan CV ya pemateri utama kita, yakni Dr. Diana Rahmi SPA, spesialis anak. Boleh Teteh operator minta ditayangkan untuk CV-nya. Oke, baik ayah bunda sekalian, kakak-kakakku, untuk pemateri kita pada pagi hari ini yaitu ada Dr. Diana Rahmi SPA, spesialis anak ya. Di sini ada riwayat pendidikannya dari tahun 1990 sampai 1996 beliau SD di SD 1 Padang, kemudian tahun 96 sampai 99 di SMP 3 Pontianak, tahun 99 sampai 2002 di SMA 1 Medan. Kemudian di tahun 2002 sampai 2002 sampai 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya di tahun 2006 sampai 2008 program pasca sarjana Combined Degree bidang farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian di tahun 2011 sampai 2016 program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM ya. Itu merupakan riwayat pendidikannya, dan untuk riwayat pendidikannya dari tahun 2009 sampai 2011 sebagai dokter umum di RSUD Bekasi. Untuk 2017 sampai sekarang dokter spesialis anak di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, dokter spesialis anak di Klinik Utama Sehati, dan sebagai dosen pendidik klinis FK Unisba ya. Jadi Masya Allah Dokter Diana ini sudah lama ya bergabung dengan kami dari tahun 2017 sampai sekarang, masih menjadi dokter spesialis di spesialis anak di Klinik Utama Sehati. Oke, berikut untuk CV-nya. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Apakah sudah gabung dok? Ya, waalaikumsalam Teteh Risma, alhamdulillah. Iya dok. Oke. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah untuk Dokter Diananya sudah bergabung ya dengan kita semua. Selanjutnya mungkin saya persilahkan ya kepada Dokter Diana untuk tumbuh kembang anak, mengenal, deteksi, dan optimalisasi tumbuh kembang pada anak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyempatkan diri ya di hari libur pagi-pagi ini, menyempatkan diri untuk mengikuti webinar ini. Nah, di sini mungkin kita, saya mungkin materinya nggak terlalu banyak, mungkin ayah bunda nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, nanti kita akan diskusi ya berikutnya. Mungkin boleh ditayangkan Teh untuk slide-nya. Oke, siap dok. Jadi
ini saya akan apa ya sedikit membicarakan ya Bunda ya tentang tumbuh kembang anak. Nah, saya yakin dan percaya nih tumbuh kembang anak itu kan suatu hal yang sangat mungkin menurut Ayah Bunda tuh penting gitu ya. Tumbuh kembang anak itu pasti hal yang sangat penting. Nah, tapi kadang-kadang kan kita, aduh ini tumbuh kembang anak saya ini udah bagus belum ya gitu ya? Atau bagaimana ya caranya saya tahu bahwa ini sudah benar ya? Apa yang harus saya nilai ya? Bagaimana cara menilainya? Nah, mungkin ini akan sedikit memberikan informasi untuk Ayah Bunda ya. Slide berikutnya teh. Nah, di sini untuk garis besar yang akan yang akan saya bawakan di sini adalah pertama definisi dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan, lalu bagaimana cara menilai pertumbuhan, kemudian bagaimana menilai perkembangan dan bagaimana cara menilai apakah ada gangguan atau tidak ya. Slide berikutnya. Definisi dulu ya untuk tumbuh kembangnya. Slide berikutnya. Ya, jadi anak itu bukanlah miniatur dewasa ya. Jadi kadang-kadang oh ini versi sasetnya gitu ya kan yang lagi innya kayak gitu ya. Nah ternyata anak sama dewasa itu berbeda ya Ayah Bunda. Hal yang paling sangat membedakan anak dari dewasa itu adalah kalau anak itu memiliki ciri khas yaitu selalu bertumbuh dan berkembang. Nah kalau orang dewasa itu sudah tidak tumbuh lagi ya, sudah tidak tumbuh dan sudah kalau berkembang mungkin masih ya, tapi tidak sebanyak pada anak gitu ya kalau untuk dewasa. Nah, dari bertumbuh dan berkembang ini ternyata dari konsepsi. Konsepsi itu pembuahan ya, dari konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Slide berikutnya. Nah, tumbuh kembang ini merupakan proses yang berjalan secara simultan. Simultan itu artinya terus-menerus, berkesinambungan. Jadi dia akan selesai perkembangannya ini, dia akan terjadi perkembangan yang berikutnya dan nggak loncat ya. Jadi tidak akan melompati. Jadi kalau dia belum harusnya A, B, C. Nah kalau B-nya belum, dia nggak akan dari A nggak akan bisa ke C. Jadi harus berkesinambungan, simultan ya. Itu ciri khas dari perkembangan ya. Nah, mungkin Ayah Bunda sudah sangat familiar nih ya dengan istilah Golden Age ya, Golden Age. Nah, ada yang menyebutkan Golden Age itu 0 sampai 2 tahun, ada yang sampai 0 sampai 5 tahun. Tapi Golden Age itu sendiri adalah periode penting dari perkembangan dari tumbuh kembang anak ini. Memang yang paling krusial itu sebenarnya adalah 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau dari 3 ke 5 itu sebenarnya masih ada, cuman tidak sepesat dari 0 sampai 2 tahun ya. Tapi sampai 5 tahun itu sebenarnya masih ada pertumbuhan dan perkembangan yang lebih besar juga kalau kita bandingkan kalau sudah di atas 5 tahun ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke definisi dulu nih ya. Pertumbuhan itu apa dan perkembangan itu apa? Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya. Walaupun berbeda, tapi mereka saling berhubungan ya. Pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran atau bertambahnya jumlah. Jadi ada ukuran yang bertambah atau jumlah yang bertambah dari sel atau individu ya satu anak. Nah, sifatnya kuantitatif artinya dapat kita ukur. Jadi ada pengukurannya. Bisa kita ukur berdasarkan gram atau sentimeter atau ukuran panjang ya, sentimeter atau meter. Artinya kalau pertumbuhan itu yang bisa kita lihat kasat mata. Jadi kelihatan nih kalau pertumbuhan itu. Nah, kalau perkembangan itu artinya bertambahnya suatu kemampuan dari fungsi tubuh sebagai hasil dari proses pematangan ya, bisa kognitif, bahasa, motorik. Jadi kalau perkembangan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, nggak kelihatan tuh ya, beda sama kalau pertumbuhan tuh kelihatan anaknya tambah besar gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan, perkembangan itu hal yang berbeda ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana nih kita menilai pertumbuhan ya? Apakah sudah boleh slide berikutnya? Apakah sudah bagus atau sudah belum? Nah, tadi pertumbuhan tadi kan sudah disebutkan adalah bertambahnya jumlah dan bertambahnya besar ya. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih ya dari bayi baru lahir beratnya 3 kilogram. 1 tahun mungkin beratnya sekitar 9 sampai 10 kilogram. Nanti terus tambah gede sampai dewasa bisa beratnya sampai 50 atau 60 kilogram. Jadi betul-betul pertumbuhan itu bisa dilihat dan bisa diukur, ada ukurannya ya. Slide berikutnya. Ya, nah sekarang bagaimana nih kita menilai pertumbuhan ya?
Ada 4 hal yang kita nilai dari pertumbuhan, yaitu pertama tadi berat badan, kemudian panjang atau tinggi badan, ya kalau usianya di bawah 2 tahun itu nyebutnya masih panjang badan ya. Ya Bunda, kalau misalnya sudah di atas 2 tahun itu kita sebutnya tinggi badan. Kemudian juga lingkar kepala itu yang akan kita ukur dan lingkar lengan atas. Memang untuk lingkar lengan atas itu nggak rutin pada kondisi tertentu biasanya ya, tapi yang paling kita nilai itu adalah tentu berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala ya. Slide berikutnya. Nah, patokan kita nih gimana nih ya? Apakah berat badan anak saya ini udah bagus atau belum? Itu tidak bisa nih kita lihat dibandingkan dengan anak lain ya, atau misalkan dibandingkan sama kakaknya dulu gitu, atau dibandingkan sama teman-temannya, kok anak saya tuh yang agaknya kelihatannya kecil gitu ya, kok anak saya kelihatannya begini. Nah, kita nggak bisa membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain ya. Jadi kita harus membandingkan anak kita ini dengan grafik yang ada ya. Grafiknya itu bisa berdasarkan berat badan atau tadi tinggi badan ya gitu ya Bunda ya. Jadi jangan khawatir nih, kok temennya tuh beratnya udah sekian, kok anak saya belum ya. Kita lihat dulu ya di grafik anak kita bagaimana. Nah, ini yang dikeluarkan oleh WHO. Slide berikutnya. Kalau Iya, untuk lebih familiar, mungkin Ayah Bunda tuh punya slide berikutnya. Nah, saya rasa nih Ayah Bunda punya semua ya. Ayah Bunda kan punya ya buku KIA yang warna pink itu. Nah, di situ ada ya, namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Nah, di sini kita bisa lihat nih perkembangan pertumbuhan ya, maaf, pertumbuhan anak kita tuh apakah sudah baik ya. Cara lihatnya gimana? Nah, cara lihatnya mungkin ya, saya ulang, mungkin ada yang lupa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada umur ya, itu yang di kolom yang ada 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu ada kolom usianya, itu dalam bulan. Kemudian yang ke atas itu ya, yang angka ke atas itu adalah berat badan dalam kilogram. Jadi Bunda bisa lihat nih, misalkan anak saya umurnya 3 bulan ya. 3 bulan sekarang beratnya 6 kilo. Bagus apa enggak ya gitu. Nah, tinggal Ayah Bunda tarik tuh 3 bulan ya, angka 3, kebayang ya angka 3, kemudian dipertemukan dengan 6 kilogram yang di garis yang ke atas, yang garis vertikal gitu ya. Nah, kita pertemukan, ternyata kalau 3 bulan ketemu sama 6 kilogram itu ada di dekat garis yang hijau. Ya, kebayang ya Bunda ya? Nanti boleh tanya kalau misalnya masih bingung. Nah, ternyata kalau di sana berarti berat badannya bagus ya. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan anak lain. Nah, begitu juga untuk umur-umur berikutnya. Jadi, nah kalau bisa ini diisi setiap bulan ya. Ayah Bunda sebaiknya memang menimbang Ananda setiap bulan. Jadi kita bisa lihat tuh grafik perkembangannya, pertumbuhannya nanti mengikuti grafik atau tidak gitu ya. Satu lagi yang mau saya informasikan, di sini tuh ada apa namanya? Ada KBM ya. Ayah Bunda lihat di sini ada KBM ya. KBM ini adalah kenaikan berat badan minimal ya, yang di kolom yang agak ke bawah ya, 3 dari bawah. Itu ada KBM. Nah, KBM ini kita bisa pakai untuk menilai apakah kenaikan berat badan Ananda di rumah itu sudah cukup atau belum. Ya. Nah, di sini kan KBM kalau yang di kolom nomor 2 itu kan ada 800 tulisannya. Itu artinya dari 0 sampai 1 bulan kenaikan yang diharapkan minimal adalah 800. Gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya juga sama tuh, ada 900. Nah, jadi kita bisa lihat makin usianya Ananda itu makin besar, ternyata kenaikan berat badannya juga makin kecil ya. Tadinya 800, 900, terus nanti jadi 300, jadi 200 gitu ya. Karena sering bertanya nih, kok anak saya udah 9 bulan kok berat badannya naiknya cuma 400 gitu ya, nggak kayak waktu dia sebulan naiknya sekilo-sekilo. Memang betul, karena makin besar usia Ananda, kenaikan berat badannya juga tidak akan sebanyak waktu dia bayi ya. Nah, sebagai patokan biar Ayah Bunda bisa mengukur sendiri, bisa nih ya dilihat nih, oh anak saya umurnya 15 bulan, berarti minimal naiknya 200 sudah bagus gitu ya. Ini untuk KMS untuk anak perempuan ya. Kalau di buku KIA itu ada yang untuk anak perempuan, ada yang untuk anak laki-laki ya. Slide berikutnya. Nah, berikutnya tadi pertumbuhan udah ya, Bunda ya. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya kan tadi dinilai itu ada yang berat badan, tinggi badan gitu ya, lingkar kepala. Cuman yang paling krusial dan paling penting itu adalah tadi menilai dari berat badan. Nah, sekarang adalah menilai perkembangan ya. Nah,
perkembangan pada anak itu merupakan tadi ya, perkembangan otaknya terutama ya. Ternyata disebutkan perkembangan itu dalam 1.000 hari pertama merupakan masa yang paling penting, 1.000 hari ya, 1.000 hari pertama. Perkembangan otak anak itu dimulai sejak usia 2 minggu konsepsi. Jadi bukan sejak bayinya lahir ya, jadi jauh sebelum itu. Ketika Ananda masih di dalam kandungan bunda, itu sudah mengalami perkembangan ya. Nah, di sini juga ada data. Ternyata lebih dari 200 juta anak di negara yang sedang berkembang, yang mungkin kita mungkin masih masuk ya, negara sedang berkembang, itu ternyata tidak mencapai potensi perkembangan yang optimal gitu ya. Slide berikutnya. Nah, tadi 1.000 hari pertama ya, 1.000 hari itu dari mana sih ngitungnya gitu ya? 1.000 hari itu dari tadi ya, dua minggu setelah konsepsi atau setelah pembuahan. Jadi betul-betul dari awal itu sudah terjadi perkembangan ya. Waktu Ananda dalam perut bunda selama 9 bulan itu 270 hari, kemudian tahun pertama kehidupannya 365 hari, dan tahun kedua kehidupannya. Total itu 1.000 hari. Nah, inilah masa paling penting dari perkembangan otak dari Ananda ya. Jadi kita sebutnya tadi yang golden age tadi ya, 0 sampai 2 itu yang paling krusial. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menilai perkembangan? Apa sih yang paling penting ya dalam menstimulasi perkembangan? Kan ayah bunda pengen ya, pengen nih perkembangan anak saya bagus gitu ya. Apa sih yang mesti dilakukan supaya anak saya nanti pinter gitu ya? Nah, ternyata di sini peran pengalaman itu yang sangat penting dalam perkembangan anak. Pengalaman ya, atau mungkin pengalaman. Pengalaman yang banyak, pengalaman yang baik itu akan membentuk struktur otak yang juga lebih kompleks, yang lebih rumit ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah adanya pengalaman gitu ya. Nah, pengalaman yang baik gitu ya, sebaiknya lagi ditambah dukungan dari lingkungan yang sehat, itu ya, lingkungan yang bersih, ya, lingkungan yang mendukung. Kemudian ternyata ada juga ya bunda faktor dari genetik itu tetap ada, kita tidak bisa pungkiri ya. Jadi kalau gabungan dari ketiga ini ya, ada pengalaman yang baik ya, kemudian lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih ya, dan adanya gen yang baik itu merupakan peran yang krusial banget dalam perkembangan otak seorang anak ya. Ini tadi 90% perkembangan otak anak terjadi di 5 tahun kehidupan pertama tadi ya. Sebenarnya kalau 80% itu nyampe 2 tahun, itu 80% ya. Nanti nambah 10% dari 2 ke 5. Jadi memang yang paling penting itu adalah 2 tahun pertama. Tapi bukan berarti gini ya, oh anak saya udah 2,5 tahun nih, berarti ya udahlah, nggak gitu ya. Kan dia tetap berkembang nih, otaknya tetap ya. Jadi ayah bunda tetap semangat nih, walaupun anaknya sudah lewat dari 2 tahun ya, udah 3 tahun, 4 tahun, tetap dia harus tetap butuh dari pengalaman ini. Nah, pengalaman ini tuh dari mana sih anak itu dapatnya? Ya, ternyata pengalaman itu terbentuk dari stimulasi. Ya, mungkin ayah bunda sering dengar kan ya kata-kata stimulasi gitu ya, stimulasi pada anak. Nah, jadi pengalaman itu akan ada pada anak ya, kalau anak rajin diberikan stimulasi gitu ya. Slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ya, tadi ayah bunda kalau bisa nih digambarkan, kalau mau tahu nih, oh perkembangan otak tuh kayak apa sih gitu ya. Nah ini dari 26 hari ini artinya masih di rahim ya, yang 25 hari dari pembuahan ya, ini belum lahir nih. Kalau yang 25 hari yang paling atas itu belum, Ananda belum lahir. Kemudian sampai yang di 9 bulan itu artinya Ananda sudah siap lahir gitu ya. Nah, seperti itu perkembangan dan pertumbuhan otak. Nah, kalau kita lihat nih yang kayak kotak-kotak ini yang ada banyak garis-garis sembraut ini ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa waktu bayi baru lahir, newborn itu kan baru lahir ya Bunda. Waktu bayi baru lahir, di dalam sel otaknya itu serabut-serabutnya masih sedikit ya, masih sedikit, sudah ada tapi masih dikit nih. Kan tadi udah berkembang dalam perutnya Bunda ya. Nah, tapi masih sedikit sebenarnya ya. Nah, begitu Ananda lahir ya, diberikan stimulasi yang baik, diberikan nutrisi yang baik, umur 1 bulan kelihatan makin banyak ya, serat-serat di saraf-sarafnya itu makin banyak. Kemudian nutrisi lagi, stimulasi lagi, di 9 bulan makin banyak ya. Jadi makin banyak ya, stimulasi nutrisinya baik gitu ya. Slide berikutnya.
Ya, slide berikutnya. Nah, tentu pertanyaan sih nih yang mempengaruhi perkembangan, tadi salah satu sudah disebutkan ya, stimulasi. Nah, ada nggak hal lain yang mempengaruhi dari perkembangan Anda ini? Nah, kita eh, pakai 3 kata nih yang gampang. Mungkin anak ayah bunda juga udah sering dengar ya. Ada asah, asih, dan asuh ya. Asah itu apa? Yang tadi ya, stimulasi ya. Ada stimulasi sensorik, ada pengalaman, jadi terbentuklah pengalaman, itu namanya kita sebutnya asah ya. Kemudian asah ada asih. Asih itu apa? Ada perhatian, ada kasih sayang, ada rasa aman ya. Kemudian pola asuh itu juga penting ya, ayah bunda. Pola asuh itu kan ada macam-macam ya. Nah, yang paling bagus itu adalah pola asuh demokratis ya. Jadi tidak otoriter ya, tidak yang terlalu kaku gitu ya, bukan juga pola asuh yang permisif, yang semuanya boleh, semuanya iya gitu. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu pola asuh yang paling baik ya. Kemudian ada tadi ada asih, ada perhatian, kasih sayang, cinta kasih, yaitu ya itu asih. Kemudian yang ketiga adalah asuh ya. Ada juga peran dari luar, nutrisi, ya, layanan kesehatan, Ananda diberikan imunisasi, kalau sakit diberikan pengobatan, ya. Nah, jadi tiga hal inilah yang mempengaruhi dari perkembangan Ananda, ya, asah, asih, dan asuh, ya. Slide berikutnya. Nah, tadi kan nyebut-nyebut simulasi nih gitu ya. Simulasinya kayak apa sih gitu ya? Apakah mesti beli mainan yang wah yang rumit, yang complicated enggak ya? Ternyata stimulasi itu yang atau apakah simulasi itu harus diajarin ya? Anaknya 1+1 gitu ya, bayi diajarin itu enggak ya. Jadi stimulasi itu kita lakukan melalui permainan yang menyenangkan dan tidak juga membutuhkan peralatan yang rumit ya. Nih kayak di foto ya, kayak di gambar ini pakai kardus yang ada di rumah ya, atau misalkan ayah bunda ada panci misalnya gitu ya, panci pakai sendok diketok-ketok gitu ya, nanti anak akan belajar, oh kalau panci itu suaranya kayak gini, kalau dia ngetok piring tuh bunyinya beda lagi, oh kalau gelas yang cangkir beda lagi bunyinya misalnya gitu ya. Jadi stimulasi ini dengan permainan cukup dengan benda-benda yang sederhana yang ada di sekitar kita ya, nggak perlu rumit-rumit lah gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan semakin sederhana alat-alat yang digunakan oleh Ananda untuk bermain, kreativitasnya itu akan makin terbentuk gitu. Mungkin bisa gini kayak contoh ya. Misalkan kalau kita belikan mainan yang sudah dipencet, nanti ada suaranya, ada lampu gitu ya. Ada sih stimulasinya ya, ada stimulasi suara, ada stimulasi warna di situ ya. Tapi dibandingkan dengan Ananda yang pakai alat-alat sederhana di rumah, kreativitasnya akan lebih muncul pada Ananda yang pakai alat-alat sederhana, ya. Jadi kalau misalnya tadi, wah ternyata panci itu gini ya, atau misalkan dia main beras gitu yang ada di rumah, oh beras itu kayak rasanya kayak gini. Jadi Ananda akan lebih kreatif, ya. Jadi pakailah benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah bermain dengan orang tua. Nah, itu yang paling stimulasi yang paling penting buat Ananda ya, bermain dengan kedua orang tua. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar bayi lagi dibacakan buku. Nah, penting nggak ya? Kan masih bayi ya, nggak ngerti ya tuh kita baca ya. Ternyata banyak banget penelitian yang menyebutkan bahwa membacakan buku itu dapat meningkatkan kecerdasan bayi dan anak nanti di kemudian hari. Ya, bacakannya buku apa? Ya, kita sesuaikan ya. Kalau Ananda masih misalkan Anandanya masih 2 bulan, 3 bulan, tentu kita pilihkan buku yang gambarnya besar ya, warnanya cerah gitu ya, menarik. Nah, kita bacakan. Dengan kita membacakan buku, Ananda itu pinter loh, bayi itu pinter ya. Dia sudah menangkap tuh. Dia nangkep ya. Wah, ternyata kalau kayak gitu tuh warnanya merah gitu ya. Nah, kayak bayi ini ya, di gambarnya dia lihat nih, wah ada panda, misalnya pandanya sedang duduk di kursi. Dia tuh mulai ngelihat, oh ternyata begitu ya panda, di depannya ada cangkir gitu, ada meja, kursinya warna coklat gitu ya. Itu banyak ya yang bisa dia dapatkan dengan perlahan. Maksud saya perlahan gimana?
Dibandingkan kalau kita stimulasi dengan menggunakan gadget. Nah, ini kan sekarang sedang banyak ya penggunaan gadget pada anak-anak ya, pada balita, pada bayi. Kalau gadget itu ya, apapun lah ya, HP, TV, itu stimulasinya itu kan gambarnya bergerak ya, bergerak. Jadi stimulasinya terlalu cepat. Bayinya tidak bisa menangkap. Beda dengan dia lihat buku, dia lihat gambar. Kalau gambar dia bisa nangkap, dia lihat tuh. Oh ini kursinya warna coklat, pandanya sedang duduk gitu ya. Dia mulai tuh berpikir. Kalau gadget enggak, itu kan gambarnya ganti lagi ya, nggak bisa. Stimulasinya tidak dapat. Makanya dari WHO pun menyatakan anak di bawah 18 bulan atau di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak terpapar dengan gadget ya. Jadi dan aktivitas yang paling bermanfaat dan paling meningkatkan kecerdasan anak itu adalah dengan membacakan buku gitu ya. Slide berikutnya. Nah, kalau menurut ayah bunda gimana? Tadi kalau dibandingkan sama tadi ya, yang tadi didorong-dorong sama ayah bundanya, anaknya senyum, ketawa, senang, bahagia gitu ya. Kalau ini kan bayinya dicuekin, jadi bayinya diem, cemberut gitu ya. Nah, semoga ini kita semakin mengurangi hal-hal seperti ini gitu ya, karena memang tadi ya stimulasi yang terbaik untuk anak, untuk perkembangan otaknya optimal itu adalah bermain dengan ayah bundanya. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini ya, kondisi begini kan anaknya bosen ya, anaknya kan diem aja bosen. Nah, anak ini kan juga belajar ya, dia pinter nih. Dia bosen, dia mikir nih gimana ya caranya dia bisa menarik perhatian ayah bundanya gitu ya. Ayah bundanya lagi sibuk nih misalnya, lagi sibuk lihat HP gitu ya, lagi baca. Dia teriak gitu ya, dia teriak atau dia mukul gitu ya, mukul kakaknya. Terus otomatis kan bunda langsung lihat, kenapa kenapa diteriak, kenapa kakak dipukul gitu. Kan bayi ini pinter ya, dia belajar. Oh, kalau tadi saya teriak, ternyata bunda jadi perhatian sama saya, katanya gitu ya. Wah, berarti kalau gitu teriak lagi deh, biar nanti bunda perhatian sama saya. Akhirnya anaknya teriak-teriak ya. Jadi maksudnya apa? Ya mau menarik perhatian ayah bundanya gitu. Jadi tapi yang bundanya lihat, aduh kok anak saya jadinya kok nakal nih, kok jadi teriak-teriak terus gitu ya. Padahal sebenarnya si kecil ini adalah pengen menarik perhatian ayah bundanya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mulai sekarang ayo bermain dengan Ananda, karena bermain itu tadi ya yang paling bisa meningkatkan stimulasi bermain dan membaca buku ya. Itu yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan dari otak Ananda ya. Slide berikutnya. Nah, gimana ya? Saya pengen mantau nih anak saya di rumah nih ya. Oh, bisa nggak saya mantau sendiri di rumah? Nah, tadi balik lagi nih pakai buku KIA tadi yang tadi ada KMS-nya. Ini kan ayah bunda saya rasa punya di rumah ya, punya semua. Ini buku KIA ini cukup, bukan cukup, sangat baik karena dibuat oleh lintas profesi ya, bukan lintas profesi. Jadi beberapa kolegium profesi. IDI, ada Ikatan Bidan juga, ada Ikatan Dokter Anak juga ya, ada POGI. Jadi di sini sudah mencakup semuanya ya dari bundanya hamil sampai balita ya. Slide berikutnya. Nah, ayah bunda bisa lihat ya di sini misalkan nih. Jadi ada ya nanti boleh dilihat ayah bunda ya di bukunya, boleh dibaca-baca. Bukunya kalau lumayan tebel ya. Nanti boleh dibaca-baca nih bukunya. Misalkan ayah bunda punya Ananda yang usianya 1 bulan. Buka nih ya halaman itu ada nih perawatan bayi usia 29 hari sampai 3 bulan ya. Wah, apa ya stimulasi yang mesti saya kerjakan nih? Kan kalau diajak dorong-dorong pakai kardus, bayinya masih 1 bulan ya belum bisa ya. Bayi 2 bulan belum bisa. Nah, saya mesti gimana nih stimulasinya? Kan kadang-kadang bingung ya. Nah, di sini ada panduannya ya. Ciptakan rasa nyaman, peluk, cium, ayun. Jadi kan gitu, interaksi, senyum, tatap matanya ya. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, kemudian di sini ada kotak, ada tabel yang ada tulisan ya dan tidak. Nah, ayah bunda bisa screening sendiri di rumah, screening secara sederhana di rumah ya. Ananda udah bisa belum nih ya, bayi yang nomor 1 misalnya, bayi bisa mengangkat kepala mandiri hingga setinggi 45 derajat. Udah bisa belum ya? Kalau udah bisa, centang ya. Kalau belum, tunggu nih ya. Nanti kalau udah 3 bulan, ya masih ada salah satu yang centangannya tidak. Nah, berarti itu mungkin ya, belum bisa disebut ya, mungkin ada
gangguan perkembangan. Nah, itu sebaiknya ayah bunda segera bawa ke fasilitas kesehatan, gitu ya. Nanti umurnya nambah, misalkan udah 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berarti pakai yang halaman berikutnya. Sama nih, stimulasinya apa aja? Baca suara, main ciluk bak, itu sesederhana itu. Main ciluk bak itu bagus banget ya. Memeluk, mengayun ya. Nah, nanti ayah bunda juga bisa screening nih di rumah ya. Bayi bisa berbalik dari tungkup ke telentang, ya atau tidak. Nah, centang-centang gitu ya. Slide berikutnya. Ya, di buku ini kan lumayan banyak ya ayah bunda. Jadi selain ada stimulasi seperti ini, juga ada perawatan gigi banyak ya. Jadi ayah bunda boleh baca buku ini di rumah ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang tadi itu kan yang tentang perkembangan ya. Nah, sekarang mau tahu nih ya, perkembangannya udah bagus atau belum? Tadi ya selain pakai screening-screening itu, apa aja sih ya gangguan perkembangan pada anak-anak itu apa aja ya? Nah, gangguan perkembangan pada anak itu sebenarnya luas ya bunda ya, banyak sebenarnya. Cuman yang ayah bunda secara simple dan mandiri itu ayah bunda bisa tadi pakai screening yang di buku KIA. Tuh berarti kan tadi bisa ada gangguan pertumbuhan ya, tadi dari berat badannya, gizi kurang, ada gangguan perkembangan, misal kan macam-macam ya, ini saya ambil misalnya aja, misalnya terlambat bicara, ada juga gangguan dari mental emosional, itu yang gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Slide berikutnya. Nah, tadi ya, tadi kan kalau yang di buku KIA tadi itu kan tidak dibagi ya perkembangan itu ranah-ranahnya mana aja. Tadi kan hanya untuk screening mandiri di rumah. Nah, ini untuk pengetahuan secara umum itu aspek perkembangan anak kita bisa bagi ya. Ada motorik kasar, ada motorik halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Nah, kalau motorik kasar mungkin ayah bunda sudah tahu ya bahwa motorik kasar itu adalah yang melibatkan otot-otot besar ya. Dia duduk, berdiri, berjalan, itu namanya motorik kasar ya. Kalau motorik halus adalah yang melibatkan otot-otot yang lebih kecil ya, jari-jarinya mencimpit, menulis ya, kemudian menggenggam, yaitu untuk motorik halus. Kemudian untuk bicara dan bahasa itu kemampuan dari memberikan respon terhadap suara ya. Berbicara, mengikuti perintah itu adalah kemampuan dari bicara dan bahasa. Serta kalau untuk yang berikutnya sosialisasi dan kemandirian adalah kemampuan mandiri anak ya. Maka bagaimana reaksi anak ketika berpisah dengan ibu ya, kemampuan bersosialisasi. Nah, ini tuh sebenarnya berubah-ubah ya, tergantung usianya Ananda. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk perkembangan Ananda itu ada rentang ya bunda, ada rentang waktu. Mungkin dalam buku KIA juga ada ya, misalkan kalau untuk berjalan itu rentangnya dari 10 sampai 18 bulan misalnya gitu. Jadi kalau ayah Ananda 12 bulan belum bisa jalan, belum, nggak usah khawatir stimulasi ya, karena maksimal sampai 18 bulan. Jadi ada rentangnya. Nah, di sini saya mau menggambarkan red flag. Red flag itu artinya sudah warning nih, udah bendera merah nih. Kalau di usia sekian dia belum bisa ini, itu namanya red flag ya. Warning lah ya gitu. Nah, misalkan untuk motorik halus, bayinya masih menggenggamin ya. Nah, tangannya masih seperti ini, padahal usianya udah 4 bulan. Nah, itu berarti ada red flag. Kalau red flag ini ketemu red flag ini, ayah bunda harus segera bawa Ananda ke fasilitas kesehatan ya. Atau di sini juga bisa dibaca ya, adanya dominasi satu tangan sebelum usia 1 tahun. Jadi kalau anak di bawah setahun, kita belum perlu mengajarkan pakai tangan gitu, itu belum perlu, karena di bawah 1 tahun Ananda masih belajar nih kiri dan dua sisi badannya itu masih sama-sama berkembang. Kalau kita sudah memaksakan harus kanan gitu ya, nanti kirinya nggak berkembang ya. Jadi di bawah setahun itu biarkan. Nah, kalau ada dominasi tangan, anaknya pakai tangan kanan terus atau pakai tangan kiri terus ya, umurnya masih di bawah setahun, nah itu kemungkinan ada gangguan perkembangan ya. Di sini nanti mungkin bisa dibaca ya ayah bunda, ada misalkan kalau untuk motorik kasar ini ya, gerakan asimetris antara tubuh kanan dan kiri. Jadi misalkan kakinya sebelah kok nggak digerakin gitu waktu jalan gitu ya. Kemudian menetapnya refleks primitif. Refleks primitif ini refleks-refleks yang ada pada bayi baru lahir. Yang mungkin kalau ayah bunda yang punya dede bayi gitu ya,
ada refleks namanya refleks rooting. Ya, rooting itu mencari ya. Jadi kalau ditempel-tempel gini pipinya tuh dia kayak gini tuh nyari-nyari. Itu namanya refleks rooting. Itu refleks primitif pada bayi yang akan hilang ya. Biasanya itu menghilang di atas 3 bulan itu sudah menghilang. Nah, kalau refleks-refleks seperti ini masih menetap pada Ananda usianya sudah besar, itu berarti ada kemungkinan gangguan perkembangan ya. Ini ada beberapa kalau yang paling sering saya dikeluhkan dari ayah bunda yang datang itu biasanya di bahasa ya, belakangan ini di bahasa. Nah, bahasa itu ada dua ya bunda. Bahasa tuh kita bagi di sini reseptif sama ekspresif. Apa sih itu artinya ya? Kalau reseptif itu artinya kemampuan Ananda untuk menerima dan mengerti perintah. Jadi kalau misalkan usianya 18 bulan ya, dia kalau disuruh ambil sapu gitu ya, ngerti diambil gitu ya. Itu artinya bahasa reseptifnya itu bagus. Nah, ada lagi namanya bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif itu adalah kemampuan Ananda untuk mengungkapkan, berbicara gitu ya. Nah, yang jujur Lin ya, terus terang yang sering dikeluhkan itu biasanya adalah bahasa ekspresif. Jadi kalau disuruh itu ngerti gitu ya, tapi nggak keluar kata-katanya. Nah gitu ya, nggak misalnya 20 bulan tapi belum ada kata-kata yang jelas gitu ya, masih mama, masih nggak jelas. Nah itu berarti sudah ada gangguan di bahasa ekspresifnya gitu. Kalau ada gangguan di bahasa ekspresif, yang paling sering menjadi kemungkinan penyebabnya belakangan ini adalah penggunaan gadget tadi ya. Karena kalau penggunaan gadget itu Ananda tidak belajar komunikasi dua arah. Jadi Ananda hanya reseptifnya, jadi dia nerima aja gitu ya. Dia nerima, dia ngedengerin, tapi tidak distimulasi untuk berbicaranya gitu ya. Kemudian ini ada gangguan sosioemosional ya, nanti bisa dibaca ya, dan gangguan kognitif. Slide berikutnya. Nah, seorang anak itu bisa saja mengalami keterlambatan di satu ranah saja atau di dua atau lebih ya. Kadang-kadang ada tuh yang motorik kasar bagus, motorik halusnya bagus ya, bahasa reseptifnya bagus, hanya bahasa ekspresif saja yang terganggu. Nah, sebenarnya kita memang harus cek dulu ya, ayah bunda, kita harus periksa dulu apakah tidak ada gangguan di organ-organnya. Kalau tidak ada, nanti mungkin baru kita akan lanjutkan dengan terapi yang sesuai gitu ya. Nah, keterlambatan perkembangan ini macam-macam tadi penyebabnya ya. Bisa gangguan genetik atau kromosom, bisa infeksi susunan saraf pusat seperti palsi cerebral, bisa terjadi pada riwayat bayi resiko tinggi seperti bayi prematur atau kurang bulan. Bisa juga pada Ananda yang kurang distimulasi ya. Jadi biasanya kalau hanya satu ranah kemudian tidak ada kelainan organik yang ditemukan ya, maksudnya pendengarannya bagus, organnya bagus semua gitu ya, hanya satu aja biasanya terbantu dengan stimulasi ya. Tapi nanti kan kita akan evaluasi gitu ya. Nah, jadi deteksi dini ini sangat penting agar keterlambatan perkembangan dapat segera ditangani. Tadi ya, karena tadi ada usia emas ya, golden age itu di bawah 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu otak itu masih sangat kalau istilahnya itu plastisitasnya tinggi, jadi masih sangat bisa kita stimulasi. Jadi kalau ketemunya di bawah 2 tahun itu biasanya sebagian besar bagus perkembangannya berikutnya. Jadi penting untuk mendeteksi dini gitu ya. Slide berikutnya. Nah, intinya di sini ya, kita optimalkan tumbuh kembang Ananda tadi dari sebelum Anandanya lahir tadi ya, dari misalkan bunda berencana nih mau hamil lagi gitu ya. Nah, dari sebelum hamil itu sudah dipersiapkan ya, bisa konsultasi dengan bidan ya, atau objin, apa yang harus saya makan, apakah ada vitamin tertentu nih ya, asam folat gitu ya, supaya ketika nanti bunda hamil itu kondisi tubuhnya sudah fit, bagus ya. Jadi tempat nanti Anandanya bertumbuh itu sudah dalam kondisi yang baik ya. Kemudian tadi asah ya, begitu Ananda ini kan stimulasi sebenarnya bisa ada dalam kandungan ya. Ketika bunda hamil juga bisa melakukan stimulasi dengan berbicara dengan bayinya, dielus-elus perutnya gitu ya. Itu termasuk stimulasi ya untuk Ananda.
Nah, bisa dengan stimulasi motorik, sensorik, dan emosi, kemudian ASIH ya, kasih sayang, rasa aman, nyaman, rasa dilindungi ya, pola asuh yang demokratis, dan asuh nutrisi yang baik, imunisasi, memberikan pakaian, pengobatan jika memang sakit. Nah, semuanya ini kita optimalkan, insya Allah Ananda akan menjadi anak yang tumbuh kembangnya baik dan cerdas di kemudian harinya. Gitu. Slide berikutnya. Ya, saya rasa sekian. Ini ada pesan ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Jadi buat bunda-bunda yang masih mempunyai Ananda di bawah 2 tahun, apalagi di bawah 6 bulan, ASI saja merupakan makanan terbaik. Lebih sehat, lebih hemat, dan anak menjadi cerdas. Ya. Saya rasa mungkin ini slide yang terakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Oke. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Dokter Diana. Masya Allah ya, ilmunya sangat jelas, lengkap ya. Ini mungkin sesuatu ilmu yang baru, khususnya bagi saya pribadi ya, yang sebagai orang tua baru gitu ya, masih banyak PR-nya yang dari tadi saya ngedengarnya juga kayak oh iya ya, oh saya kayaknya belum nih ngelakuin ini kayak gitu. Barangkali untuk ayah bunda sekalian juga ini sebagai ilmu baru, ilmu tambahan gitu ya, untuk supaya kita bisa lebih optimal lagi untuk memantau tumbuh kembang. Masih banyak nih PR-PR gitu yang ternyata oh iya ya selama ini kita tuh belum pernah nih ngelakuin, oh iya ya kita tuh selama ini kurang nih ngestimulasi untuk anak kita kayak gitu ya. Ini sesuatu yang ilmu yang sangat berharga ya khususnya untuk para ibu gitu ke depannya, dan calon ibu mungkin ya, untuk teteh-teteh yang belum berumah tangga bisa nih dipersiapkan dari sekarang. Oke, mungkin ini saya mengingatkan terlebih dahulu untuk para peserta semuanya, ya bunda sekalian yang belum mengisi link absensi, boleh ya segera diisi, ada di ini di kolom chat ya, itu ada linknya, boleh diisi. Itu sebagai salah satu bentuk ditunggu sebentar ya. Gitu. Oke, mohon maaf bunda sekalian, ada ini terkendala ini ya di laptop yang satunya. Saya lanjut di sini aja ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan sesi tanya jawab, sebelumnya saya mau menginformasikan kepada ayah bunda sekalian. Untuk saat ini di Klinik Utama Sehati ada layanan baru ya. Barangkali ada yang belum tahu nih ayah bunda. Yang pertama itu kita ada layanan tumbuh kembang anak, yang mana dengan dokter spesialis anak kita yaitu Dokter Diana Rahmi. Boleh untuk ayah bunda sekalian jika ingin mengecek nih perkembangan tumbuh anak kita ini sudah sesuai belum ya gitu. Boleh reservasi di sini setiap hari Kamis. Boleh reservasi ke nomor customer care kita. Kemudian untuk yang kedua ada layanan terapi okupasi. Yang ketiga itu ada terapi wicara ya. Nah ini untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya boleh nanti ayah bunda tanya-tanya kembali ke nomor customer care kita, karena nanti di sini akan ada paket mungkin ya, paket lengkapnya gitu. Jadi nanti kita adakan beberapa paket untuk ada layanan yang pertama layanan tumbuh kembang bersama dokter spesialis dulu, kemudian bisa diarahkan ke okupasi kah atau wicara ketika ada perkembangan yang terlambat atau ada anak yang kurang fokus dan sebagainya mungkin ya, atau mungkin barangkali ada anak ayah bunda yang speech delay, jadi nanti diarahkan dari dokter spesialis anak kita ya. Oke, sebelumnya
Sesim lanjut ke sana. Oh ya udah, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya ya bunda sekalian, banyak gangguannya, banyak iklannya ya. Oke, langsung aja mungkin sekarang kita lanjut ke ini tanya jawab. Untuk teknisnya dok, mau langsung dijawab apa kita tampung dulu beberapa pertanyaan? Boleh langsung dijawab aja biar nggak lupa teh. Gimana dok? Langsung jawab aja kali ya, biar nggak Langsung lupa jawab juga. aja. Oke, boleh. Bunda sekalian, barangkali ada yang mau bertanya nih, boleh mau langsung bicara pertanyaannya langsung, boleh dibuka nih, di unmute untuk suaranya atau boleh di kolom komentar. Mangga. Nih, mumpung gratis nih, ada dokter spesialis anaknya nih. Banyak mungkin ya yang mau ditanyakan. Oke, saya sapa dulu. Halo ayah bunda sekalian. Masih pada ada nggak nih? Mana ya? Masih ada yang mau kepo nggak nih tentang tumbuh kembang anak? Oke, boleh. Yang Raisan ya, Kakak Dini, boleh mau bertanya secara langsung, boleh di unmute ya, speakernya. Halo kakak. Oke, assalamualaikum. Boleh nggak mau bertanya? Sudah raise hand? Boleh di ini? Disebutkan pertanyaannya kak. Apa? Iya. Oke. Tuh, udah ada Bunda Yanti juga ya. Mau Bunda Dini dulu? Halo Bunda Dini, Assalamualaikum. Boleh dibantu mungkin ya untuk operator di chat aja. Mau ke Bunda Yanti dulu apa gimana? Boleh ya? Biar nggak ini. Bunda Yanti sambil nunggu ini. Mangga untuk Yanti boleh ini boleh di unmute mungkin untuk suaranya ya, atau mau ditanya via ini, via komentar via chat boleh ya. Ya, halo Halo, Bunda. nama saya Yanti Iya. dari Arca Manif, dok. Ya Bu Yanti, salam kenal. Iya, gini dok, saya teh kan punya anak ya, usianya 2 tahun 3 bulan. Dia giginya udah full. Terus untuk apa? Dia berjalan usianya 11 bulan. Cuman untuk kosakata dok di usia yang sekarang itu hanya paling mungkin manggil orang rumah, orang-orang udah kenal gitu ya. Cuman kayak kosakatanya teh tidak lebih dari 20 kata. Terus untuk kayak instruksi, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini, mengerti. Kayak mata di mana udah tahu nama-nama. Cuman kayak mungkin dari ekspresi ya yang tadi dokter bilang itu, mungkin dari situ. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan agar perkembangannya sesuai dengan usianya, apa gitu yang harus saya lakukan? Gitu dok, terima kasih. Siap, terima kasih banyak ini Bu Yanti pertanyaannya. Ya, jadi Ananda usianya 2 tahun 3 bulan ya, 2 tahun 3 Betul, betul dok. bulan. Ya. Kalau di apa namanya tadi, kalau di perintah mana mata itu ngerti ya Bu Yanti ya. Udah, Berarti udah. kan nggak ada masalah di pendengaran dan tidak ada masalah kognitif berarti ya. Ya, Nah, kemudian tapi kok baru nggak nyampe 20 kata tadi ya, nggak nyampe iya 20 betul. kata. Nah, sebenarnya gini Bunda Yanti. Jadi kalau untuk tadi kan ada red flag ya, ada red flag Iya. yang tadi itu warning sign itu.
Nah, ini untuk warning sih sudah itu di bawah 18 bulan 5 kata. Memang idealnya di dua tahun itu Ananda itu bisa sekitar 50 kata idealnya. Tapi kan ini Ananda 20, tapi nggak apa-apa, Bunda. Memang hal ini tuh sering banget nih terjadi sekarang. Kalau boleh saya tahu, Ananda nonton Iya, nonton nonton. gadget nggak ya, Bu Nonton. ya? Nonton TV. Iya. Iya sih, Oh, gadget iya. memang, Dok. Kira-kira kalau kira-kira kalau satu hari itu berapa jam ya, Bun ya? Bisa 2 jam sih, Dok. 2 jam, Bisa dua karena jam. kebetulan sayanya Iya. bekerja gitu, Dok. Heeh. Di Oh, rumah kan oke, oke. iya Mengerti. iya Ya. gitu, Dok, kondisinya. Nah, nah, sebenarnya itulah salah satu alasan kita tuh tidak menyarankan gadget ya, Bun ya, karena dengan gadget itu Ananda itu bahasa reseptifnya dia ngerti ya, karena kan Iya di situ apa namanya dia melihat tontonan itu dia ngerti. Cuman si tontonan itu tidak mengajak Ananda untuk ngomong, akhirnya dia ya diem aja. Nah, makanya seringnya terjadi ngerti nih kalau diperintah ngerti, ditanya ngerti, tapi nggak mau ngomongnya gitu ya. iya, betul Nah, betul. insya Allah masih bisa ya. Bisa Mmm, banget ya Bu ya, tenang. iya Kalau iya. bisa kurangin apa namanya paparan dengan gadgetnya. Kalau bisa Iya ya Bun ya. Saya ngerti iya lah iya. Bunda kerja ya gitu. Mhm. Kurangin paparan gadgetnya, perbanyak tadi ngobrol, baca buku. Nah, karena ngobrol dan baca buku itu stimulasi yang paling apa namanya yang paling oke gitu ya untuk supaya anak ini mau dia ngomong gitu ya, Iya iya. mau dia, untuk apa ya menyebutkan kata gitu ya. Eh, Mungkin itu yang pertama kali dulu nih yang Oh, iya Bunda iya. bisa Mhm. mah ya Bun ya, banyak Iya. Bunda pendiam atau gimana nih kalau sama anak di rumah Enggak sih atau ngobrol, malah anak yang pertama saya itu, dia 2 hmm, tahun udah pinter banget lah ngomongnya, makanya kadang saya tuh suka bandingin hmm, sama yang pertama gitu, kayak iya iya perkembangannya gitu. Kalau misalkan yang kedua ini memang, hmm, hmm, agak telat ngobrolnya, kalau sama kakaknya juga hmm, cuman, hmm, Ja, Nona, Nono Kakak, Nono," gitu doang gitu loh, hmm, Dok. hmm, 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 hmm. Iya, iya, saya ngerti. Ya, paling tadi ya Bu ya, Bunda ya. Jadi yang bisa apa namanya, yang bisa Bunda stimulasi di rumah, yang lebih ditingkatkan stimulasinya adalah perbanyak ngobrol dengan Ananda. Nggak cuma Bunda ya, Iya iya. ayah. Kalau misalkan ada nenek, kakek gitu semuanya gitu ya diajak ngobrol. Karena memang kita nggak bisa ya Bun ya bandingkan dengan kakaknya tuh memang tiap Betul. anak itu beda-beda. Ya, Iya tiap iya. anak itu beda-beda. Mhm. Jadi, Iya. oh kalau kakaknya dulu begini, tentu sama gitu ya. Mungkin adik butuh Iya stimulasi lebih nih untuk di bahasanya, tapi bisa ya. Jadi perbanyak ngobrol, perbanyak baca buku. Nah, saran saya untuk baca buku ini, Bunda siapkan waktu yang khusus. Jadi maksudnya tiap hari iya. sama. Misalkan Iya jam iya. 8 malam itu waktunya baca buku gitu. Mau buku apapun lah, nggak mesti yang gimana-gimana ya Bun ya. Nah, Iya iya. tiap jam itu baca buku sama adik. Walaupun adiknya mungkin masih kemana, main kemana, Iya. tetap dibacakan. Karena lama-lama rutinitas membaca buku itu memperbanyak kosakatanya dia. Dan dia itu akan lama-lama pengen baca, pengen bisa baca sendiri gitu lama-lama. Iya iya. Gitu. Dua hal itu yang Bunda bisa untuk awal ini kerjakan. Nah, nanti udah bagus nih ya, Bunda udah bisa memantau di rumah gitu ya. Nah, nanti Bunda pantau ya dalam 1 bulan ini kira-kira Mhm. ada perkembangan nggak Bun? Kalau Iya. misalnya Bunda rasa kok masih gitu-gitu aja gitu ya, masih nggak ini juga walaupun udah saya ajak ngobrol, baca buku. Nah, saya sarankan mungkin Bunda berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu ya. Iya. Coba kita lihat ini ada masalah apa atau memang hanya stimulasi aja yang mesti Iya iya. ditingkatkan. Iya iya. Iya, baik, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya, Iya. sama-sama Bunda. Oke, baik Bunda Yanti, apakah sudah cukup Bun? Sudah terjawab ya dengan jelas? Sudah terjawab, makasih. Iya, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita ke ini ke Bunda yang lainnya ya. Mau ke Bunda Dini lagi? Bunda Dini, halo, udah bisa belum? Halo Bun. Atau kita lanjut ke yang lain dulu ya, barangkali masih terkendala. Tadi yang raisen untuk Bunda Trias mungkin ya. Bunda, boleh? Mau bertanya Kak? Ya, baik. Iya, Terdengar suara saya? dengar. Terdengar.
Baik dok. Eh, izin bertanya terkait perkembangan anak ya. Alhamdulillah anak saya usia 1 tahun lewat 8 hari. Jadi tanggal 4 Oktober kemarin baru 1 tahun. Pertanyaannya mungkin udah seliwerannya di masyarakat bahkan kaum ibu-ibu gitu mengenai ini tumbuh kembang anak yang kadang ada kata yang dimana ketika anak itu sudah tumbuh gigi atau berjalan atau bahkan berbicara, maka pertumbuhan yang lain tuh akan terhambat atau lama gitu tumbuhnya. Contoh misal kayak anak saya ya dok, giginya sudah 4 di usia 10 tahun, jalan 11 bulan tuh gigi udah muncul 2 sekaligus Iya. di bawah. Nah jalan 12 bulan ini udah 4, gigi atasnya 2. Tapi gigi 4 ini tuh nggak sama-sama panjang, yang bawah panjang sama panjangnya, tapi yang atas masih sedikit gitu ya. Tapi udah muncul. Nah, dilihat ketika anak tetangga yang umurnya sama gitu ya, walaupun beda 3 bulan, beda 2 bulan, anak tetangga tuh contoh dia udah bisa berdiri sendiri, akan tetapi tumbuhan giginya belum gitu. Oke. Adapun yang sudah mahir berbicara, contoh kosakatanya sudah jelas gitu ya, dan sudah berjalan, tapi giginya tidak sebanyak yang anak saya itu. Contoh baru keluar giginya 2. Nah, pertanyaannya fakta atau mitos ya untuk itu gitu, untuk perkembangan itu gitu dok. Ya, siap. Oke, mengerti Begitu, Bunda. dok. Ya, makasih dok sebelumnya. Terima kasih Bunda Trias ya untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ya, saya banyak mendengar ya. Jadi, kalau apa namanya giginya dulu nih gitu ya, atau satu-satu lah gitu ya, atau atau tadi giginya nanti yang lainnya terhambat. Mungkin saya mau meluruskan ya, itu mungkin mitos ya Bunda ya, karena tidak ada hubungan. Pertumbuhan itu tidak saling meniadakan ya, perkembangan itu tidak saling meniadakan. Artinya kalau dia gigi dulu berarti nanti jalannya telat. Nah, itu mitos, keliru ya Bunda ya. Jadi tidak ada hubungannya dia dengan giginya yang baru 4. Sebenarnya gigi 4 di usia 1 tahun itu normal ya Bun ya, normal ya. Pertumbuhan gigi itu rentangnya dari 6 bulan sampai 14 bulan. Jadi ada anak yang baru tumbuh giginya 13 bulan baru mulai ya. Jadi Bunda udah nggak apa-apa ya anaknya. Nah, tidak ada hubungannya dengan Ananda kapan bisa berdiri dan berjalannya untuk pertumbuhan gigi gitu Bun ya. Karena itu pertumbuhan gigi itu sebenarnya tidak masuk dalam perkembangan ya Bun ya. Itu adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan dari, karena gigi itu sudah ada sebenarnya ya, tinggal dia muncul aja gitu. Nah, sementara untuk perkembangan tadi yang dia berdiri, berjalan itu terkait dengan gimana stimulasinya gitu Bun. Jadi kalau stimulasinya baik, bagus, ya berdiri, nanti dia berjalan kayak gitu. Mungkin begitu Bun, atau ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak Bun, Bunda Trias? Ya paling segitu dok, sudah jelas ya, jadi mitos ya. Iya betul. Jadi simulasi saya sudah menerapkan ya dok, dari sekitar umur 11 bulan gitu. Karena kan saya ya gitu, sesekali ketika bertemu dengan anak gitu ya, sering tuh dikasih simulasi untuk berdiri tuh, yang awalnya dia merangkak terus kaki di gitu ya, lalu ya berdiri sendiri. Nah itu udah sering gitu. Tapi mungkin salah satu kekhawatiran saya gitu ya, terkait ya beliau belum bisa berdiri sendiri, tapi ketika dipegang oleh 2 tangan gitu ya, ia udah bisa sampai kayak lari gitu, cepet banget gitu. Tuh akan Ditatah gitu ya Bunda, dipegang gitu ya. Ya dipegang itu udah cepet gitu. Tapi pas belajar berdiri sendiri, coba pegang tangan satu gitu, dipegangin tangan satu tuh masih ragu untuk melangkah kayak gitu. Ya Bun, Ananda itu kan lagi belajar ya Bun ya. Wajar kalau, jadi memang kita nggak bisa
wah 2 hari, 3 hari langsung harus bisa nih berdiri, atau seminggu harusnya udah bisa nih gitu ya. Dari mulai dia kita ajarin sampai dia bisa itu seminggu lah harusnya udah bisa. Nggak, sebenarnya kita tidak bisa menerapkan seperti itu ya Bun ya, karena rentang tiap anak itu kan beda-beda ya. Tapi saya rasa udah bagus nih Bunda terus stimulasi. Lanjutkan stimulasinya Bun, lanjutkan menstimulasi Ananda untuk berdiri. Dengan stimulasi yang terus-menerus tadi ya, mungkin Ananda tuh ada perasaan ragu ya, takut jatuh, wajar ya namanya anak-anak ya. Nah, itu kita kuatkan terus ya. Kita terus stimulasi, disemangati, tepuk tangan gitu ya. Wah, Ade hebat. Nah, itu akan membangun kepercayaan dirinya anak. Nah, jadi yang Bunda lakukan sudah benar, dilanjutkan ya Bun ya. Jangan putus asa. Enggak ya, insya Allah ya. Yang terus melakukan stimulasinya. Insya Allah nanti dengan stimulasi yang baik terus-terusan Ananda bisa mencapai perkembangan yang diharapkan. Begitu Bun. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Bunda. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dok ya. Di sini ada di pertanyaan di kolom chat dari Bunda Dini. Saya izin bacakan ya Dok ya. Assalamualaikum Dok, izin bertanya kalau faktor genetik dari orang tua, dari berat badan dan tinggi badan berpengaruh besar nggak terhadap pertumbuhan anak? Kalau iya, seberapa besar pengaruhnya Dok? Terus untuk penunjang pertumbuhan anak, vitamin apa saja yang bisa memperbaiki pertumbuhan anak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Dini. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Bunda Dini ya. Nah, betul Bunda Dini ya, faktor tadi kan ada di slide juga ya. Jadi ada faktor genetik itu memang betul mempengaruhi pertumbuhan ya. Mungkin Ayah Bunda pernah dengar istilah tinggi potensi genetik. Artinya tingginya Ananda ini itu memang dipengaruhi oleh tinggi ayah dan bundanya gitu. Tapi untuk anak di bawah 2 tahun, pengaruh faktor genetik itu belum dominan ayah bunda. Kalau untuk di bawah 2 tahun, tinggi badan dan berat badan itu masih sangat tergantung dari nutrisi. Ini pertumbuhan ya, kita ngomong berat badan dan tinggi badan ya. Jadi itu sangat tergantung dari nutrisinya Ananda. Kalau Ananda nutrisinya itu baik, Ananda tetap akan berada di grafik yang tadi yang udah dilihatin ya. Bisa grafik di buku KMS atau grafik yang dari WHO. Mungkin kalau ayah bunda yang punya buku bayinya bukan yang KIA itu biasanya grafiknya yang tadi yang WHO yang warna biru sama warna pink ya. Nah, untuk Ananda yang di bawah 2 tahun itu tetap kalau nutrisinya baik, dia akan ada di grafik itu, di grafik yang sesuai dengan berat badannya, ya. Nah, di atas 2 tahun, apalagi di atas 5 tahun, baru faktor genetik sangat berperan, gitu Ayah Bunda ya. Jadi, tetap di bawah 2 tahun itu, Ananda nutrisinya itu yang paling berperan dalam mempengaruhi pertumbuhannya, gitu ya Bunda Dini ya. Nah, kemudian apa namanya vitamin apa saja yang bisa memperbaiki pertumbuhan anak. Nah, balik lagi Bunda ya, kalau untuk pertumbuhan itu Ananda tadi kan paling utamanya nutrisi ya, kalau untuk pertumbuhan. Artinya asupan makanan. Asupan makanan itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, ya, mineral dan vitamin. Itu adalah karbohidrat, protein dan lemak. Ya, jadi itu. Kalau vitamin sebenarnya itu sudah tercukupi dari makanan Bunda. Jadi kalau Ananda itu makannya sudah mau ya, makannya bagus ya, nggak pilih-pilih, dikasih ini mau gitu ya, nolaknya mungkin cuma sesekali, itu biasanya vitamin sudah tercukupi di makanan. Jadi mungkin tidak diperlukan lagi vitamin tambahan ya, kecuali kondisi tertentu. Tapi kalau anaknya makannya banyak gitu ya, vitamin sudah cukup dari makanan. Nah, yang paling penting untuk pertumbuhan tadi Bunda ya, ada karbohidrat, protein dan lemak. Karbohidrat itu nggak mesti nasi ya, bisa kentang, roti, mie, pasta gitu ya. Kemudian protein dari hewani yang paling penting ya, ikan, udang, telur ya. Kemudian lemak bisa dari minyak, santan. Nah, itu yang paling penting dalam menunjang pertumbuhan Ananda. Nah, kemudian mungkin ayah bunda nih yang sering dengar ya, sekarang yang lagi rame itu vitamin D ya, vitamin D sama zat besi. Nah, kalau untuk vitamin D memang itu direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena vitamin D itu ternyata dari makanan jumlahnya kecil, sedikit.
Walaupun Ananda itu makannya bagus, bervariasi, tapi memang di makanan itu sendiri, makanan yang biasa kita makan itu jumlah vitamin D-nya itu kecil dan dia harus terpapar banyak oleh sinar matahari baru vitamin D-nya itu bisa digunakan oleh badan, oleh tubuh. Jadi memang yang direkomendasikan adalah pemberian vitamin D ya, vitamin D ya Ayah Bunda ya. Vitamin D, dan kalau zat besi memang itu dianjurkan juga, tapi lebih baik untuk berkonsultasi dulu ya untuk penggunaan zat besi. Mungkin begitu Bunda Dini, ada yang mau dikonfirmasi ulang Bunda? Baik, untuk Bunda Dini apakah sudah jelas Bun? Boleh kalau suaranya terkendala boleh di kolom chat. Sudah jelas Bunda? Oh, itu Dok katanya berarti boleh langsung dikasih vitamin D? Boleh. Oh ya, boleh. Kalau vitamin D itu insya Allah aman ya Bunda ya. Jadi kalau gini, kalau misalkan Bunda takut nih pakai vitamin ini tuh bahaya nggak ya ke anak? Nah, rata-rata semua vitamin itu memang dia tidak berbahaya ya Bun ya. Jadi vitamin itu kalau terlalu banyak dikonsumsi pun ya, misalkan memang Ananda nggak butuh nih, ternyata ya udah cukup tapi kita kasih, itu memang akan dibuang oleh badan. Jadi insya Allah tidak akan berbahaya ya kalau vitamin. Apalagi kalau vitamin D ini sendiri dari penelitian itu range dosis yang toksiknya, yang bikin bahaya itu dosisnya gede banget. Jadi kalau kasih berbotol-botol sehari, nah itu baru bikin bahaya. Tapi kalau cuma dikasih sesuai dosis yang dianjurkan sih insya Allah aman ya. Oke, baik. Ada lagi Bunda Dini sudah cukup? Oh ini Dok katanya nggak apa-apa tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu sama dikonsumsinya setiap hari apa gimana? Kalau vitamin D sih insya Allah nggak apa-apa ya Bun ya. Tapi kalau zat besi itu baiknya konsultasi dulu. Kalau vitamin D insya Allah aman, nggak apa-apa dikonsumsi saja. Dikonsumsi setiap hari, konsumsinya setiap hari ya. Minumnya setiap hari. Oke, begitu ya Bunda Dini ya, semoga jelas. Oke, selanjutnya apakah sama-sama Bunda sehat-sehat ya Bunda dengan keluarga ya. Oke, selanjutnya apakah ada ayah Bunda sekalian yang mau bertanya lagi? Oke, sambil menunggu, mungkin saya lupa menyampaikan ya untuk acara webinar kali ini merupakan bentuk kolaborasi kita ya dengan Bidan Planner Community dan juga disupport oleh Zoom Oil dan Samarinda Vlogger ya. Untuk ayah bunda sekalian, barangkali ada yang belum ini baru pertama kali join gitu ya dengan webinar kita kali ini. Oke, masih ada pertanyaan ayah bunda? Ini ada di kolom chat. Oke, boleh. Dari Bunda Airin ya. Izin bertanya, Dok, katanya mulai usia berapa anak harus bisa fokus? Fokus. Oh, oke. Terima kasih Bunda Airin ya. Iya, Bunda Kalau Airin. kalau fokus sebenarnya Ananda itu dari 1 bulan sudah mulai Bun, walaupun kualitas atau keberatan kuantitasnya itu berbeda ya Bun. Makin anak itu fokusnya akan lebih bertambah. Nah kalau ayah bunda punya bayi 1 bulan itu kan matanya tuh udah mulai bisa lihat ayah bunda itu ya, udah mulai kelihatan beda. Kalau bayi baru lahir itu kan masih yang matanya tuh nggak fokus ya, masih kemana. Nah 1 bulan itu udah mulai tuh kalau bunda ajak senyum ketawa itu bayinya udah mulai ada respon, artinya tuh udah mulai bisa fokus. Jadi fokus itu memang dari awal tuh sudah ada, walaupun nanti derajatnya itu berbeda ya. Makin Ananda usianya besar, fokusnya akan makin lebih besar juga gitu ya. Oke, baik begitu ya untuk Bunda Airin. Mohon maaf tadi ya, mohon maaf. Oke, saya lanjut ya Dok ya untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Uma Sidki. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, anak saya sekarang usia 2 tahun, berat badannya mentok di 10 kilo, tinggi badannya 80 cm, apakah normal Dok? Termasuk stunting tidak ya Dok? Dan cara penanganannya. Satu lagi Dok, untuk anak saya yang kedua baru usia 6 bulan, kemampuannya baru bisa berguling dan belum merangkak, duduk pun belum terlalu lama, bisa menopang badannya. Begitu Dok, apakah masih normal? Mohon sarannya ya Dok, terima kasih banyak sebelumnya. Begitu Dok. Terima kasih untuk Bunda Sidki. Untuk anak yang pertama, jadi gini, stunting dulu ya Bun ya. Kalau jadi stunting, mungkin bunda-bunda ayah dan bunda sering dengar ya stunting. Saya izin
menjelaskan kembali mungkin ya Ayah Bunda ya, biar kita satu persepsi. Stunting itu adalah anak dengan tinggi badan yang pendek tapi yang diakibatkan oleh kurang gizi. Karena ada anak yang memang dia pendek tapi bukan karena kurang gizi. Nah, itu kita nggak sebut stunting ya. Jadi ada anak yang memang dia pendek karena memang faktor genetik, itu nggak masuk ke stunting. Jadi harus kita pastikan dulu bahwa dia memang tinggi badannya itu kurang karena memang asupan gizinya itu yang kurang dan itu berlangsung lama gitu Bunda. Jadi kalau untuk Bunda apakah termasuk stunting atau tidak, Anandanya saya sebenarnya jujur saya tidak bisa ini karena saya mesti lihat dulu Bunda grafik dari sebelumnya, karena memang harus dilihat bagaimana kenaikan berat badan dari awalnya gitu Bunda. Ya, Bunda Sidki ya. Jadi untuk yang anak yang 2 tahun, saya izin tidak bisa jawab di sini karena memang kita harus lihat ya Bunda ya, kita harus lihat grafiknya. Kita juga harus lihat itu kenaikannya bagaimana dari sebelumnya Bunda. Ya. Kemudian untuk yang Ananda yang kedua, usia 6 bulan, baru bisa kemampuannya bisa berguling, belum merangkak, duduk belum terlalu lama, bisa menopang badan. Nah, ini untuk kan udah bisa berguling ya Bunda ya. Jadi berarti kan sudah bisa dari tengkurap ke telentang, dari telentang itu kan udah bagus ya Bunda. Kemudian duduk dia sudah bisa tapi belum terlalu lama. Masih nggak apa-apa Bunda, karena dia sudah bisa duduk, tinggal distimulasi terus ya. Jadi dudukin seseringkin Ananda didudukin, jangan terlalu sering digendong ya. Jadi kasih Ananda mainan ya, didudukin, dikasih tangkah dulu belakangnya, didudukin, dikasih mainan supaya dia mau duduk lebih lama. Nah, untuk merangkak, sebenarnya kalau di dalam milestone perkembangan itu merangkak memang tidak tercantum di sana ya Ayah Bunda. Jadi kadang-kadang merangkak itu sebagian dari para ahli itu tidak memasukkan itu sebagai patokan ya. Jadi ada anak yang nggak merangkak kan, jadi dari duduk dia langsung berdiri gitu. Nah itu sebenarnya kita tidak perlu tidak perlu terapi ya kalau Ananda tidak merangkak. Tinggal nanti pada saat dia sudah agak besar, udah bisa main gitu ya, kita lakukan aktivitas yang dia otomatis merangkak, misalnya ngelewatin kolong kursi, ngelewatin kolong meja gitu ya. Jadi itu bisa kita stimulasi seperti itu. Jadi untuk yang Ananda kedua sih insya Allah menurut saya masih aman ini Bun ya, tinggal lanjutin stimulasinya Bun ya, untuk yang dia duduk menopang duduknya supaya tidak lagi menopang ya, supaya dia tidak lagi menopang dan bisa duduk dengan tegak ya di usia 6 bulan ini. Jadi Bunda bisa lanjutkan stimulasinya. Nah untuk Ananda yang pertama sih saya harap untuk kita mungkin bisa konsultasi kalau untuk yang Ananda pertama ya Bun ya gitu. Oke, baik untuk Mas Sidki, apakah sudah jelas Bun? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Masih mau lanjut dong? Oke, boleh ya. Tuh masih bisa Ayah Bunda sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya? Oh iya, yang Mas Sidki. Baik dok, berarti anak pertama harus ada konsultasi terlebih dahulu ya? Ya, betul. Iya, betul ya, Uma. Jika ini mau konsultasi langsung boleh Bu di klinik kami setiap hari Kamis ya, Dok ya. Tapi harus reservasi terlebih dahulu ke customer care kita. Gitu, Bunda. Ini sambil nunggu Ayah Bunda bertanya, mungkin tadi saya ini nih tertarik tadi Teteh bilang buat Teteh mungkin yang belum berumah tangga gitu ya. Kan kalau Ayah Bunda sudah berpengalaman. Nah, mungkin di sini ada yang belum jadi ayah bunda gitu ya. Betul banget. Jadi saya sangat-sangat setuju bahwa calon ayah dan calon bunda alangkah lebih baiknya itu mencari informasi sebanyak mungkin sebelum menjadi ayah bunda. Karena kalau udah jadi ayah bunda tuh biasanya udah panik, udah terlalu banyak gitu yang mesti kita urusin. Jadi mungkin begitu dikasih informasi itu, wah udah kepikirannya kemana lagi gitu. Tapi kalau sebelum menjadi ayah bunda, kita sudah mencari gitu ya, udah tahu, wah ternyata nanti menyusui begini, hamil itu begini ya, perkembangan anak itu seperti ini, itu alangkah lebih baik banget gitu. Jadi buat yang belum jadi ayah bunda tapi mau nanya, saya berencana hamil nih gitu ya, nanti waktu hamil gimana ya, nanti menyusui gimana ya,
itu baik banget, itu keren banget. Ya, bahkan ya sama ini ya Teh ya, saya mau ini menyusui karena kemarin tuh saya baru habis ini pelatihan menyusui sebenarnya. Bahwa angka menyusui ASI eksklusif kita itu masih rendah banget ya. Jadi yang bisa betul-betul menyusui sampai 6 bulan itu angka di kita tuh masih rendah. Nah, memang angka lebih baiknya ya hamil ya. Jadi belum bayar dede bayinya ada gitu konsultasinya. Jadi pikirannya tuh masih fresh gitu ya. Karena kalau udah dede kan udah kayaknya udah capek gitu. Iya. Udah Udah bingung duluan ya dok ya. Belum duluan. fokus. Jadi benar banget kata Risma, sebelum jadi ayah bunda kita udah terima dulu gitu. Iya. Boleh tuh untuk para calon ibu ini mungkin ada nih beberapa, barangkali ada yang mau ditanya ini. Boleh. Iya, harus persiapan ya, karena kan ketika kita belum persiapan nih, tiba-tiba punya dede aja, jujur bakal kebingungan. Karena kan ngurus anak itu nggak semudah itu ya dok ya, ternyata ya sangat sulit. Dari mulai kehamilannya, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, dan ketika sudah menyusui ya ini pantau tumbuh kembangnya yang begitu banyak PR, apalagi mungkin ditambah sering banyak omongan tetangga lah, omongan dari keluarga lah, kayak gitu ya dok ya. Betul, Teh. Sulit tapi menyenangkan ya Teh. Wah, Menyenangkan enjoy ya sekali dok kan. ya. Nah, tadi benar juga Teh, omongan tetangga itu yang sering banget bikin ibu-ibu nih khawatir ya, jadi insecure. Aduh, Iya. anak kok nggak sama nih sama ini. Atau sekarang TikTok, ngelihat TikTok atau ngelihat di IG. Nah, kadang-kadang saya agak gimana ya, maksudnya saya bukannya tidak suka dengan itu ya, dengan medsos, tapi kadang-kadang tuh sering nanya, "Dok, di TikTok tuh begini," gitu ya, "di IG tuh begini," gitu. Jadi kayak dua sisi mata pisau ya, kadang-kadang dapat informasinya lebih, banyak, tapi, informasinya jadi terlalu banyak gitu. Kadang-kadang juga keliru gitu, ada yang keliru atau yang disinformasi. Jadi sebenarnya informasinya benar, cuman, apa namanya ya, tidak pada tempatnya kadang-kadang. Nah, jadi buat ayah bunda, saya sarankan kalau untuk ngelihat informasi di media sosial itu, tolong dipilah-pilah dulu ya, maksudnya ini yang bikin kontennya siapa gitu ya, apakah memang orang yang berkompeten atau, hanya apa namanya tuh, testimoni atau pendapat pribadi. Nah itu, karena kadang-kadang khawatir dari sana tuh, ngelihat IG, ngelihat TikTok, nah kayak gitu. Iya betul ya dok ya. Memang karena kan ya sekarang banyak dari mana nih, Nah, jadi betul, sampai ilmu bikin banyak kita mana-mana. bingung ya barangkali, kayak aduh ternyata anak kita seperti ini atau gimana. Nah kita pilih lagi ya ayah bunda sekalian, kita harus pintar memilah dan memilih sumbernya itu percaya atau enggak ya. Oke dokter, ini selanjutnya ada pertanyaan ke Bunda Anida. Izin dok, eh, ada anak usia 5 tahun masih sering tantrum dan anaknya itu kurang nyenyak dalam tidurnya. Apakah harus terapi ke psikolog atau ke tumbuh kembang dok? Jadi anak tuh tiap tengah malam jam 1 atau jam 2 lebih dia kebangun gitu dok, terus nggak tidur-tidur lagi sampai paginya, bahkan sampai sore. Itu bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Terima kasih untuk Bunda Anida ya. Jadi mungkin yang nomor 2 dulu ya. Jadi anaknya itu tengah malam jam 1 atau jam 2 itu kebangun terus nggak tidur lagi. Nah sebenarnya ini banyak yang mesti kita gali dulu ya Bun ya. Maksudnya pada siang hari aktivitasnya bagaimana, kemudian apa ya, ya aktivitas, kemudian asupan makanannya. Jadi jangan-jangan anak ini lapar gitu. Mungkin pada siang atau paginya itu masih kurang. Jadi karena lapar, ada juga tuh kayak gitu Bun. Jadi sebenarnya mungkin boleh nih Bun untuk konsultasi lebih lanjut, kita gali nih apa masalahnya, kenapa Ananda kebangun di tengah malam, karena biasanya banyak faktor ya yang mempengaruhi. Bisa juga karena mungkin karena kondisi misalkan ada suara-suara atau Ananda ternyata nggak suka kalau pakai lampu, macam-macam sih sebenarnya ya Bun. Jadi kita mesti gali dulu. Nah kalau 5 tahun masih sering tantrum, sebenarnya kita mesti definisikan dulu tantrum yang menurut Bunda itu yang bagaimana. Apakah memang betul-betul yang tantrum yang betul-betul tidak bisa ditangani gitu ya Bun?
atau tantrum yang bagaimana. Karena kalau tantrum yang betul-betul tantrum ya Bun ya gitu kan, saya ngomong tantrum yang diagnosis beneran tantrum itu biasanya pada usia 3 tahun. Kalau pada 5 tahun biasanya itu sudah tidak terlalu menonjol lagi, karena anak 5 tahun itu sudah mulai fokusnya baik, komunikasinya baik. Nah makanya saya karena kurang, takutnya kita apa namanya, satu satu persepsi Bun ya mengenai definisi tantrum ini. Jadi saran saya sih boleh tumbuh tumbuh kembang dulu, karena kalau psikolog biasanya menangani yang apa namanya ya, yang eh, apa tuh, kalau psikolog mah lebih ke apa namanya ya, yang udah gangguan atau gangguan perilaku lah gitu ya, kalau yang psikolog mah gitu. Jadi saran saya ke tumbuh kembang dulu, kita kita cari tahu dulu ini beneran tantrum kah atau ada bukan tantrum sebenarnya mungkin gitu. Karena kadang-kadang istilah tantrum itu sekarang di komunitas gitu ya, di media sosial itu kan sering banget dipakai ya. Padahal cuman nggak. Nah, jadi kita mesti satukan persepsi dulu nih, tantrumnya menurut Bunda itu bagaimana. Boleh nih Bun, kalau misalkan Bunda mau bertanya lebih lanjut, karena saya juga kurang, sejujur saya kurang bisa kasih tahu apa, bukan kasih tahu, mendiagnosis di sini, karena mesti banyak yang digali dulu, mesti banyak yang ditanyain dulu gitu Bun. Ya, jadi boleh Bunda nanti kalau mau ini lebih lanjut konsultasi ya Bun ya. Iya. Baik, begitu mungkin ya untuk Bunda Anida. Untuk lebih jelasnya boleh ya nanti coba konsultasi langsung dengan dokter Diana, boleh reservasi ya ke nomor customer care kita. Nah, mungkin ini Dok, satu pertanyaan lagi untuk Bunda sekalian, mungkin oh, ada dua mungkin ya, Bunda Firla juga raise hand ya. Ditunggu sebentar mungkin ya Bun ya. Kita ke Bunda Nita dulu. Ini ada di kolom chat. Izin bertanya Dok, anak saya 7 bulan beberapa hari, sudah bisa merangkak, belum bisa duduk tegak mandiri, baru bisa duduk sendiri bertumpu. Sudah mau berdiri menumpu. Stimulasi apa saja yang sebaiknya dilakukan ya Dok? Kayak gitu. Terima kasih untuk Bunda Nita ya. 7 bulan sudah bisa merangkak ya Bun ya, bagus. Kemudian belum bisa tegak mandiri tapi dia bisa duduk ya, sudah bisa baru bisa duduk sendiri bertumpu. Jadi udah sebenarnya udah bisa, cuman masih nopang gitu ya, berarti si Ananda ya. Itu sebenarnya udah bisa Bun. Jadi nggak apa-apa, Bunda tetap lanjutkan stimulasinya, sama mungkin kayak Bunda siapa tadi ya. Jadi tetap dilanjutkan untuk stimulasi duduknya Bun. Jadi sering-sering Dedek dibiarkan namanya di bawah gitu ya, jangan digendong Bun ya, supaya sering-sering dia duduk sendiri. Nah, kemudian ini sudah mau berdiri-berdiri. Kalau saran saya, selesaikan dulu satu-satu Bun. Jadi pastikan Ananda duduknya mantap, baru berkelanjutan. Jadi nggak loncat. Kalau dia belum bisa duduk tapi sudah diajarkan berdiri itu loncat. Nah, itu nggak apa namanya, tidak baik kan. Karena nanti ada gangguan nanti mungkin di belakangnya gitu. Jadi satu-satu Bun ya. Jadi duduk, kemudian baru berdiri, karena berdiri kan juga masih 7 bulan ya Bun ya, masih ada rentang sampai 9 bulan. Jadi duduk dulu, usahakan Dedek mau duduk sendiri yang kuat gitu Bun. Stimulasinya apa saja? Itu stimulasi duduk ya Bun ya, jadi tidak banyak digendong. Ananda di tempat yang aman, tapi tempatnya itu kalau bisa empuk tapi bukan kasur. Kalau kasur kan agak terlalu empuk ya. Jadi Ananda untuk duduk juga dia mungkin goyang-goyang tuh karena kasur terlalu empuk. Jadi kayak matras gitu mungkin ya Bun ya. Karena kalau lantai juga kan takutnya dia jatuh terlalu keras. Jadi mungkin dikasih karpet atau matras. Jadi empuk tapi tidak terlalu empuk gitu. Nah, itu yang paling bisa, kalau bisa itu paling baik. Jadi Ananda ditaruh di sana, kemudian mungkin didudukin dulu sama distimulasi dulu sama bundanya, kemudian dikasih mainan tuh depannya, dikasih mainan sesuatu yang dia apa namanya, jangan, karena kalau nggak ada mainan tuh dia bosen, ya udah gitu kan, dia tiduran lagi gitu. Nah, dikasih mainan di bawahnya, ada bundanya juga mungkin di depannya gitu ya, dia ngobrol, ketawa-ketawa. Jadi nanti lama-lama dia akan bisa duduk sendiri, lupa tuh dia, jadi dia duduk sendiri gitu. Mungkin simulasinya seperti itu ya Bun ya, gitu. Oke, baik. Mungkin begitu ya untuk Bunda Nita ya. Semoga sudah terjawab. Oke, mungkin ini penutup ya Dok ya dari Bunda Firla. Barangkali mau bertanya, Bunda mangga. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator Karisma. Baik, sebelumnya Dok, izin bertanya, mungkin saya belum punya anak, tapi izin bertanya gitu ya, ada anak saudara gitu yang usianya 2 tahun sekarang itu, terus kan harusnya di usia 2 tahun itu sudah mulai bisa berbicara ya untuk anak itu, sudah ada stimulus untuk berbicara. Nah, anak ini tuh
belum bisa gitu untuk berbicara bahkan kayak satu kata doang kayak mama, ibu atau apa gitu. Jadi cuman pakai isyarat kayak misalkan teriak atau nangis atau nunjuk dan sebagainya. Eh, Padahal gitu di usia segitu mungkin harusnya sudah bisa 2 sampai 3 kata yang digabungkan gitu ya. Lalu selain itu anak ini juga sering apa ya, susah makan dan sama orang tuanya tuh sudah sempat di apa ya, diberi makanan yang menarik gitu ya biar anaknya mau, karena sudah pernah konsul juga dengan dokter katanya mungkin makanannya dibikin menarik. Terus udah itu apa sih di makanannya kayak kalau misalkan buah-buahan kan nggak mau, jadi di jus atau seperti apa gitu ya biar anaknya mau, tapi tetap anaknya tuh susah banget makan tuh, jadi selalu menutup gitu, selalu menutup mulut atau gerakan menutup mulut gitu, jadi susah banget untuk dikasih makan. Terus kemarin itu sempat ke dokter, terus ketika diperiksa itu ternyata hemoglobinnya juga lumayan rendah gitu, jadi disarankan diberi obat Fe gitu ya untuk penambah zat besi darah. Tapi tetap itu sampai sekarang tuh si anaknya tuh susah untuk makan. Nah, ibunya tuh bingung gitu mau gimana soalnya kan penting gitu ya kalau makan itu. Dan berat badan anak juga sekarang tuh kurang dari ideal gitu, turun rendah. Terus riwayat sebelumnya juga emang pernah punya riwayat TB sama kadang sering kejang gitu. Jadi gimana ya dok gitu biar si anaknya tuh seenggaknya mau makan dulu deh Ya. gitu. Oke Teh. Terima kasih Teh. Siapa? Tadi namanya saya lupa, maaf. Firla, Dok. Firla. Teh Firla. Firla ya. Firla ya. Teh Firla ini buat keponakan berarti Teh ya. Atau saudara tadi ya. Nah, tadi yang pertama Teh usianya tadi 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun tapi belum ada kata gitu ya. Jadi masih nunjuk-nunjuk, teriak-teriak gitu. Nah, kalau memang berarti kan sebenarnya melewati red flag ya Teh. Tadi kan red flag atau bendera merah atau red apa warning sign itu kan tadi di 18 bulan dia minimal 5 kata gitu. Nah, kalau sampai di 20 bulan eh kemungkinan ada gangguan gitu ya. Nah, gangguannya apa itu sebenarnya kita kan harus cari dulu ya Teh. Jadi banyak yang mesti ditanya kayak misalkan nanti harus dites pendengarannya, apakah memang pendengarannya bagus gitu ya, apa ada gangguan di organ nggak apa enggak, itu dulu, ada gangguan organ apa enggak. Kalau tidak ada gangguan organ nanti baru kita akan lihat nih ranah perkembangan mana saja yang terganggu, apakah hanya di bahasa aja atau yang lain-lainnya juga ada gangguannya. Kalau hanya murni di bahasa aja, sementara tadi organiknya juga tidak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin bisa nanti kita mulai terapi gitu ya, terapi untuk bicaranya Teh. Tapi kita pastikan dulu nih bahwa organnya tidak ada yang bermasalah ya. Misalkan pendengarannya tidak bermasalah gitu ya. Apalagi tadi ada riwayat sering kejang. Nah, itu kita mesti gali dulu Teh. Apakah memang kejangnya hanya kejang demam biasa atau ke arah mana nih gitu kejangnya gitu Teh. Itu untuk yang bahasanya Teh. Jadi baiknya mungkin kontrol ya, Teh atau konsultasi lagi. Kemudian tadi apalagi Teh yang selain bahasa tuh eh susah makan ya, GTM. GTM. Iya, Dok, susah makan. Memang pelik ya Teh. Memang pelik sekali. Dengan tutup mulut anak itu memang bikin gimana? Sebenarnya sama sih Teh, intinya kita cari dulu nih akar masalahnya apa, karena banyak nih apakah memang anaknya itu tadi kan Teh udah pernah ada infeksi ya, udah diobati bisa ya, jadi anak itu nggak mau makan karena ada infeksi itu bisa, atau misalkan tadi dia karena nggak suka makanan tertentu gitu ya, nggak suka bentuknya, nggak suka baunya, nggak suka warnanya, itu bisa bisa banget ya. Atau yang paling sering terjadi adalah anak ternyata udah kenyang sama cemilan, karena kadang-kadang nih sebagai orang tua instingnya kan pengen anaknya makan gitu, dikasih makan dari tahun nolak, deh kasih roti gitu ya misalkan, terus nanti setengah jam lihat ayahnya makan kerupuk ikutan makan kerupuk, nanti setengah jam melihat apa namanya, lihat kakaknya makan roti ikutan makan roti 1 gigit. Nah, itu sebenarnya anak itu perutnya jadi kenyang, jadi dia kenyang ya, jadi pada makan yang seharusnya dia nanti makan dikasih makan Teh, perutnya kenyang dia udah gitu. Makanya dikasih makan kayak gimana pun bentuknya, mau dibikin enak pun, karena dia udah kenyang jadinya dia udah nggak mau lagi. Nah, itu yang sering terjadi. Cuman kan nanti saya kurang tahu nih karena dia seperti apa ya, apakah sering nyemil apa enggak.
minum susunya berapa kali, masih ASI atau enggak. Kadang-kadang kalau yang usia 2 tahun atau masih yang sebelum 2 tahun itu masih ASI dan ASInya masih sering banget, itu juga ternyata mengganggu tuh karena ASI yang sering itu bikin anak kenyang. Udah kenyang nih dia sama ASI ibunya, jadi dia nggak mau makan gitu. Ada juga yang seperti itu Teh gitu. Nah jadi mungkin juga bisa konsultasi ya Teh, karena kita mesti gali nih ya, mesti gali gimana riwayat pola makannya sehari-hari itu berapa kali makannya, cemilannya apa aja, susunya berapa kali kayak gitu. Gitu Teh. Jadi untuk zat besi tadi betul ya. Memang itu salah satu, tapi kan udah diobati. Nah, gini Teh, untuk pengobatan zat besi itu sebenarnya agak lama pengobatannya. Jadi nggak sebulan 2 bulan beres. Biasanya nggak gitu. Apalagi kalau memang dari hasil darahnya sudah ada ya, sudah ada bukti bahwa dia memang kekurangan. Biasanya itu agak lama memang ya, agak lama. Jadi berbulan-bulan memang pengobatan zat besi itu. Jadi nggak sebulan tuh udahan gitu, enggak Teh. Jadi dia emang agak lama. Jadi baik ada kita gali lagi nih masalahnya ada di mana aja gitu. Apalagi tadi ada riwayat sering kejang tadi kita mesti gali tuh kejangnya itu apa gitu. Gitu mungkin Teh Firly.